Halo murid-murid Bapak yang Bapak sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa tidak dapat pergi ke sekolah beberapa hari ini. Kalian pasti rindu untuk bertemu dengan teman-teman dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti sudah diinformasikan kepada kalian bahwa untuk sementara kegiatan sekolah dihentikan selama 2 minggu. Mengapa ini dilakukan? Sebagai upaya menghindari penyebaran virus corona yang sedang mewabah di berbagai negara di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Bukan berarti kalian tidak belajar. Pak Epi sudah menyiapkan materi pelajaran yang bisa kalian pelajari di rumah. Materi yang Bapak akan jelaskan saat ini mengenai virus corona yang sekarang sebagai wabah penyakit yang sangat cepat penularannya di berbagai belahan dunia. Coba simak penjelasannya berikut ini. Nah anak-anak, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, sampai juga kematian. Dari mana virus ini berasal? Virus ini awalnya ditularkan dari hewan kepada manusia dan merupakan virus corona ke-7 yang menyerang manusia dan disebut dengan COVID-19. Sebelumnya ada virus corona yang disebut MERS, ditularkan dari unta ke manusia. Kemudian SARS yang ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 yang sekarang mewabah, diduga ditularkan dari ular dan kelelawar kepada manusia. Bagaimana cara penularan virus corona ini kepada manusia? Antara lain 1. Menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Berapa lama inkubasi virus corona pada pasien yang terkena? Yaitu antara 2 sampai dengan 14 hari. Bagaimana upaya pencegahan kita agar tidak terjangkit penyakit ini? 1. Hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. 6. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisunya ke tempat sampah. 8. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Coba kalian perhatikan tata cara mencuci tangan yang benar pada video berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun.
Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, demikian penjelasan Pak Epi tentang virus corona. Mudah-mudahan kalian mengerti mengapa pemerintah menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari. Tujuannya adalah agar penyebaran virus corona ini dapat dikurangi dan Indonesia mudah-mudahan terbebas dari wabah virus corona ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Bapak kirim kepada kalian. Akhir kata, selamat beraktivitas di rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.